Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ayoan, ini kan hari Jumat, kok kita ada ibadah sih? Kak Regina lupa, hari ini itu kita mau ibadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nama ibadahnya Jumat Agung, pasti adik-adik tahu kan? Oke, kalau gitu adik-adik sebelum kita mulai ibadahnya, adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Amin. Nah, Kak, kalau kita mau ibadah, berarti kita harus semangat. Nah, untuk itu kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi. Jadi adik-adik dipersilahkan berdiri ya. Kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena kami masih boleh mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan berkati dari ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Jumat Agung. Nah, hari ini kita akan bersama kembali mendengar akan firman Tuhan. Beribadah bersama orang tua, bersama saudara, kakak, adik. Tetap masih di rumah. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi melalui sebuah film dulu, tayangan film. Ya, mari kita saksikan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia
harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh,
orang ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik, bagaimana? Kalian sudah saksikan filmnya? Sudah lihat? Kakak tidak akan mengulang kembali ceritanya. Nah, tapi kita sedikit melihat lagi ya, bahwa waktu Yesus dibawa di depan Bapak Pilatus, kemudian ada orang banyak di situ. Sebenarnya Bapak Pilatus ingin membebaskan Yesus, tapi ternyata orang banyak tidak mau, ya. Akhirnya orang banyak berteriak apa adik-adik? Betul, salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira apa Yesus seorang penjahat? Apakah begitu besar perbuatan jahatnya sehingga harus disalibkan? Nah, tidak. Yesus akhirnya tetap harus dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Kasihan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mengikuti bahwa penderitaan Yesus telah dimulai sejak saat itu. Kenapa? Setelah Tuhan Yesus diserahkan, ia dicambuk adik-adik, bajunya dilepas, akhirnya cambukannya itu kena ke kulitnya langsung. Sakit ya, sakit sekali adik-adik. Nah, kemudian diapain lagi? Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus diejek, Tuhan Yesus diapain lagi? Dipukul, ya. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Akhirnya dari situ dia harus memikul salibnya, dia harus memikul kayu yang akan menjadi salibnya bersama dua orang penjahat yang nanti akan disalib juga bersama-sama Tuhan Yesus. Karena orang banyak berkerumun adik-adik, jalan menjadi sempit dan jalan menuju Golgota mungkin itu agak sedikit menanjak. Akhirnya Yesus tidak kuat, dia terjatuh adik-adik. Nah, di antara orang banyak yang berkerumun, adik-adik melihat tadi bahwa ada seorang prajurit yang memaksa seorang bapak untuk memanggul salib Yesus. Siapa namanya? Pasti adik-adik sudah tahu ya. Ya, Simon orang Kirene. Dia harus memanggul salib Yesus karena Yesus sudah tidak kuat lagi adik-adik. Nah, akhirnya bagaimana? Sampai juga di sebuah bukit. Apa nama bukitnya? Bukit Golgota. Artinya apa? Tengkorak. Ya. Di situ Tuhan Yesus akan disalibkan bersama dua penjahat yang lain. Nah, adik-adik, belum cukup penderitaan Tuhan Yesus. Begitu sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus dibaringkan di atas kayu salibnya. Kemudian apa? Kakinya mulai dipaku, tangannya mulai dipaku. Dalam perjalanannya, Tuhan Yesus sudah dipakaikan mahkota duri adik-adik. Kasihan adik-adik, darahnya bercucuran. Dan Tuhan Yesus, begitu dia katakan dia haus, bukan dikasih air, tapi dikasih apa? Dikasih anggur asam campur empedu. Ya, habis itu salib Tuhan Yesus dinaikkan dan Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib bersama kedua penjahat adik-adik. Nah, adik-adik, apakah pantas Tuhan Yesus menderita di salib? Tidak ya adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan salah sedikit pun. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus mengambil derita ini? Karena memang Bapa sendiri yang mengutus Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk setiap orang yang berdosa. Kenapa? Supaya kita menerima keselamatan. Nah, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik apakah pernah tertusuk jarum mungkin? Pernah? Pernah. Atau mungkin apa? Kena pisau sedikit? Atau ada yang takut kalau disuntik? Padahal jarumnya kecil ya. Ini, gitu aja kita udah takut adik-adik. Ini Tuhan Yesus kakinya dipaku, tangannya dipaku.
Luar biasa penderitaan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik melihat begitu Tuhan Yesus disalib, dia masih bisa lakukan apa? Dia masih bisa melakukan apa yang orang biasa tidak bisa lakukan. Apa? Siapa kira-kira yang tahu? Tuhan Yesus bisa mengampuni orang lain di saat dirinya sendiri menderita, di saat dirinya sendiri disiksa. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka itu siapa adik-adik? Ya, semua orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan masih memberi pengampunan ketika dia sudah menderita. Waduh, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik ya. Tuhan kita luar biasa, maha kuasa. Dia mempunyai kekuatan kuasa ya di surga dan di bumi. Nah, adik-adik, kira-kira jam 3 adik-adik lihat tadi ya, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah di ujung penderitaannya ya, dan Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dah, tiba-tiba apa adik-adik? Adik-adik melihat tadi bahwa gempa bumi terjadi, gelap gulita, dan bait tabir di bait Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu tandanya apa? Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pemisah ketika kita mau datang kepada Bapa, hanya melalui Yesus adik-adik. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang suka dikasih hadiah? Kalau dikasih hadiah itu kira-kira bayar apa enggak? Namanya juga hadiah ya, pasti tidak bayar, cuma-cuma, gratis. Nah, hadiah terbesar yang Tuhan Yesus kasih buat adik-adik, buat kakak, buat papa, buat mama, buat semua orang yang mau adalah keselamatan. Pengorbanan Tuhan Yesus disalib adalah hadiah terbesar dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Adik-adik mau? Ya, tidak bayar adik-adik. Hanya cuma-cuma, tapi bukan murahan. Mungkin adik-adik pernah menerima hadiah yang mahal, handphone, atau mainan, atau apapun itu yang mahal harganya. Tapi hadiah itu pasti bisa rusak, bisa hilang, bisa habis karena berkarat mungkin ya. Tapi hadiah yang Tuhan Yesus berikan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkarat. Apa tadi hadiahnya? Pengorbanan Tuhan Yesus disalib atau keselamatan untuk adik-adik, untuk kakak, dan untuk kita semua. Adik-adik, kalau kita sudah diberikan hadiah dari Tuhan Yesus kepada kita, itu kenapa sih? Apa karena adik-adik pintar? Atau adik-adik punya punya rumah besar? Atau adik-adik punya mainan banyak? Enggak ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan semua itu. Dia rela disiksa, dia rela dihukum, dia rela juga disalibkan. Karena apa? Kakak ingat nih satu lagu, ya mungkin adik-adik sudah tahu. Begini lagunya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk lambungnya, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, jadi tanda apa? Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita? Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi semua orang yang mau menerima
keselamatan Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, kemudian tadi kata lagunya yang di akhir apa? Selamat yang tidak melihat tapi percaya. Maksudnya apa? Apakah ada yang di sini, adik-adik di sini, atau kakak yang pernah melihat peristiwa Tuhan Yesus disalib secara langsung? Tidak ya. Tapi kita tetap percaya bahwa peristiwa itu sungguh terjadi, bukan dongeng, ya. Dan peristiwa itu sungguh-sungguh memang menjadi keselamatan bagi kita semua. Nah, bagi adik-adik kakak yang tidak pernah melihat namun percaya, kita tetap memperoleh keselamatan itu. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita sehingga kita bisa hidup, kita tidak dihukum, sekarang apa dong yang kita mau lakukan buat Tuhan Yesus? Iya, sekarang kalau tadinya kita akal, tadinya kita suka usil, suka mencontek, kemudian apalagi suka melawan orang tua, tidak dengar-dengaran, suka membantah guru, apalagi adik-adik, masih banyak lagi. Nanti adik-adik tulis ya. Nah, kemudian adik-adik doakan dan adik-adik bilang, Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberi hidupnya buat aku juga mau hidupku kuberikan pada Tuhan, dan aku tidak mau nakal lagi. Aku mau berbuat baik, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, nanti setelah ini adik-adik dapat membaca lagi kisah penderitaan Tuhan Yesus disalib sampai ia mati dari kitab Injil Lukas. Ya, adik-adik boleh membaca nanti dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 55. Tapi untuk lengkapnya adik-adik boleh membaca seluruh kitab Lukas pasal 23. Ya, nanti papa, mama, kakak bisa membantu. Ya, adik-adik janji sama Tuhan Yesus? Ya, janji ya, kita juga mau hidup untuk Tuhan. Hidup baru artinya kita tidak mau melakukan hal-hal yang jahat lagi, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar kan firman Tuhan? Sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 24, Besarlah Kasih Bapa. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2 ya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, dan kakak akan memimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang merupakan hadiah terbesar bagi kami yang mau menerima keselamatan daripada Tuhan. Tolong ya Bapa, kami menghargai setiap apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, yaitu hidup yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh hidup
Karenanya ya Bapa, tolong kami tidak sanggup melakukan semua yang Tuhan inginkan tanpa pertolongan daripadamu. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik ya Bapa, anak-anak yang menyenangkan hatimu. Kami mohon pertolongan Tuhan memampukan kami melakukannya. Bapa, pada saat ini kami teringat akan bangsa kami. Bapa, saat ini kami terpaksa harus tinggal di rumah, harus belajar di rumah, kami beribadah di rumah, orang tua kami bekerja di rumah. Tapi kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami tidak bosan, kami tetap berkreatif, kami tetap belajar dengan baik. Dan untuk teman-teman kami yang ujian dari rumah, untuk yang ulangan dari rumah, untuk yang mengerjakan tugas dari rumah, berikan kami semua kejujuran ya Bapa. Walaupun kami mengerjakan tugas dari rumah, kami tetap ingin melakukannya secara jujur. Ya Bapa, berkati juga pemerintah kami yang sedang mengusahakan supaya wabah corona ini cepat teratasi ya Bapak. Berdoa bagi semua dokter, perawat, rumah-rumah sakit yang merawat orang-orang sakit ya Bapak karena virus corona. Tuhan, tolong mereka semua ya Bapak. Sembuhkanlah yang sakit. Berikan juga kekuatan kesehatan bagi para dokter, perawat yang merawatnya. Kami berdoa juga buat gereja kami. Tolong ya Bapak, untuk kakak-kakak, untuk semua orang yang menyiapkan ibadah ini secara online. Tuhan juga berikan kesehatan, berikan kekuatan, agar biarlah kami tetap boleh beribadah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk papa, untuk mama, kami yang pekerjaannya mungkin terpaksa terhenti ya Bapak. Penghasilannya terpaksa terhenti karena tidak bisa bekerja di luar rumah ya Bapak. Bapak, kami tahu Engkau Allah yang mencukupkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, Tuhan jangan biarkan kami sampai terjatuh. Jangan biarkan kami tergeletak. Jangan biarkan kami kelaparan. Jangan biarkan kami kedinginan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menggerakkan juga mungkin kami untuk menolong orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatannya. Bapa di surga, sekali lagi kami mau untuk hidup bagi Engkau ya Bapa. Karena Engkau telah lebih dulu memberi hidup bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sekarang mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan di suatu tempat atau di celengan yang nanti akan diberikan ketika kita bertemu kembali. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau buka hidung ceria kita nomor 20. Judulnya Bapa di Sorga Mengasihi. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 ya. Kau bergembira tentang kasih-Nya.
Makanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi dengan membuka kidung ceria kita nomor 22, yaitu Besarlah Kasih Bapa. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Doanya nanti diakhiri dengan Bapak terima kasih ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan memberikan persembahan kami. Tuhan, terima kasih sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan berkati kami agar kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, Selamat Jumat Agung adik-adik. Shalom adik-adik. Setelah ibadah, sekarang kita masuk ke kegiatan ya. Nanti adik-adik bisa download kegiatannya di link yang ada di deskripsi video ini. Yang pertama, kegiatan untuk kelas TK non-TK. Kali ini kita akan mewarnai gambar adik-adik. Jadi kakak punya gambar salib yang tengahnya ada bentuk love. Nanti adik-adik warnain sebagus mungkin ya. Nah, untuk kelas kecil, kita akan menjawab soal kuis nih adik-adik. Jadi nanti adik-adik baca soalnya, terus tinggal pilih A, B, C atau D-nya aja ya. Gampang kan? Oh iya, kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan ya adik-adik. Yang terakhir, kegiatan kelas tanggung. Nah, untuk kelas tanggung, kita akan menjawab soal kuis juga nih adik-adik. Tapi jawabannya dalam bentuk esai. Jadi nanti adik-adik jawabnya selengkap dan sebaik mungkin ya. Oke adik-adik, kakak udah selesai ya kasih kegiatannya. Oh iya, jangan sampai lupa tulis nama dan kelasnya ya. Semangat, selamat mengerjakan adik-adik. Tempat berlindung yang teguh.